Siapa Allah itu? Rasulullah jawab lewat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Allah itu ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Wa qala aidan kul huwallahu ahad. Artinya apa? Amatkanlah Allah ini sebelum kita meninggal. Makrifatlah jenengan waktu di dunia ini sebelum meninggal. Itu loh maksudnya. Otomatis jenengan jalannya lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtahu, raihlah niki ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Meraih apa? Al-wasilata, ing tali. Terus langsung nang Allah. Niki Pak. Wasilah di situ diartikan jalan. Wasilah diartikan dalam Al-Quranul Qadim tali yang disebut hablum minallah, langsung tali antara ruh dengan Allah yang disebut wasilah dalam ayat itu tadi. Ketinggal mboten cawili menimben panitia nyiapno sepidol sing gawat. Ya ini Pak, wasilah. Apa? Talinya ruh datang Allah. Dzikir. Dzikir. Sebab untuk memfanakan diri dari pengakuan kita makhluk yang bisa melakukan ini itu adalah dzikir. Dzikir yang mana? Yang bisa memfanakan diri untuk menuju keahatan Allah. Buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Dzikron katsiron. Sejatine eling, sejatine dzikir itu adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Pun niki. Dzikir macam kan ada 4. Sir jahri yang muncul dari tauhid la ilaha illallah. Lalu sirri yang muncul la ilaha illa huwa. Sirul asrar muncul dari la ilaha illa anta. Yang terakhir fana'ud dzikri muncul dari la ilaha illa ana. Ini syariah, thariqah, hakikat, makrifat lengkap. Wajib jenengan iki mendapatkan wasilah. Nah, wasilah itu dibahas di dalam ilmu tasawuf. Beda dengan wasilah secara tauhid la ilaha illallah dan huwa, beda. Iki khusus masalah ruhaniyah, langsung pada Allah. Akhirnya wajib kita itu ngaji ilmu tentang hati, ilmu tentang tasawuf. Sebab hanya ilmu itulah yang akan membahas bagaimana cara jenengan iki mengesahkan Allah. Untuk bisa mengesahkan Allah, Anda harus kembali ke asal kita. Tadi saya katakan, kita itu aslinya tidak wujud.
Wujude sebab diwujudkan yang wujud yaiku Allah. Bagaimana mungkin kita akan tahu wujudnya Allah sementara sifat wujudnya Allah kita rampas? Nggak bisa. Jikalau kita merampas wujudnya Allah dengan bentuk di dalam hati kita beriman, ada rasa kita yang wujud, kita yang bisa melakukan ini itu, maka kita pasti lalai pada Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar Anda. Al-Hadid huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Kita harus kembali ke asal. Jikalau jenengan betul-betul bisa sampai kembali ke asal, berarti kan tidak wujud. Disitulah akan nyata wujud yang sebenar-benarnya. Siapa? Allah Subhanahu. Inilah makrifat. Inilah makrifat. Tandane bagaimana? Amal arif. Di dalam syarahnya, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika si arif, jenengan iki hati sudah dikatakan makrifat pada Allah, tandane sederhana. Segala apa yang timbul dan muncul dari diri jenengan atau di luar makhluk jenengan, hati jenengan tidak akan beriman bahwasanya makhluk itu yang melakukan. Tidak. Hati Anda akan nyata mandang bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang berperan, yang beraf'al hanyalah Allah. Sederhanane makrifat itu ning ati sampean iku merasa gerake sebab digerake dening Gusti yang wujude Allah yaitu Ahad. Orang Jawa mengatakan hidup ada di dalam dan di luar jenengan. Wis bali nang makalah tadi. Janganlah terburu-buru Anda senang ketika taat itu munculi sebab teko ati sampean kalih kula. Artinya, ketika kita masih merasa makhluk kita yang bisa taat, inilah nafsu yang paling lembut pun. Lembut halus banget. Akhirnya kita selalu ngaku-ngaku. Sapa sing ngaji ning Jember iku? Aku klason. Wis. Daripada ngene Pak, aku mau mau. Mari kita belajar sama-sama untuk faktulu anfusakum. Membunuh rasa keakuan kita di setiap aktivitas apapun. Iki yo gak gampang, yo mudah. Gak gampang bagi kita yang tidak tahu caranya. Mudah bagi kita yang sudah tahu caranya. 1, 2, selalu istiqomah, zikron kathiron, terus menerus. Makanya mengapa sih setiap rasul itu kok uzlah, kok kholwat, tradisinya kok selalu kholwat, ada di situ. Wadhkur ilingo sira Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah dengan nama Tuhanmu baik pagi sampai sore, bahkan malam wa minal lail. Sederhana nih Muhammad, atimu iku elit dikira terus menyang aku.
ilingo terus menyang aku. Yang menjadikan kau bisa mengangkat makanan yo karena aku. Lesanmu bisa bunyi, bisa mengunyah makanan yo karena aku. Menelan makanan sampai di perut yo karena aku. Diproses di dalam perut menjadi kotoran, menjadi protein yo karena aku. Ini teladan Rasulullah. Surat Al-Insan 25-26 tadi, Pak. Kalau Rasulullah melakukan ini, terus kita menjauh alias tidak melakukan hal ini, sambung napa mboten kalau kita itu pingin diaku umati Kanjeng Nabi pengikuti setia. Met napa mboten? Mboten. Gak ketemu, gak batuk, Pak. Kalau Rasulullah selalu melakukan kholwat, melakukan uzlah, selalu berzikir, kita nggak mau melakukan, ya jangan kesusu, terburu-buru. Kita ingin diakoni sebagai umatnya untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Kaemet Pak niki, laksana dua tangan, tidak begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ditegaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam diri seorang Rasul ada teladan yang baik. Mana? Liman kana yarjullaha. Hati ada keinginan selalu bertemu Allah dengan cara berzikir tadi. Wal yaumal akhirah, untuk bisa masuk di alam akhirat. Hal itu wa dzakarallaha katsiran, tentunya dengan zikir. Bon, kalau kita nggak boleh terburu-buru senang taat yang terjadi pada diri kita, iku pandangan Allah disebabkan masih ada kepentingan hawa nafsu. Lembut nggih? Lembut. Terus disusul makalah berikutnya, kebalikan. Wafroh bunga siro. Lagi biha sebab taat di dalam diri Anda, li'annaha lamuno krono sak temene salat apa jenenge taat iku barozat muncul minallahi saking Allah ilaika dateng panjenengan ilaika maring sira. Jikalau taat yang muncul dalam hati Anda itu, Anda merasa tidak dari Anda, berarti dari Allah, wujudnya ada di dalam diri Anda, maka boleh Anda bunga. Itulah fadol, anugerah yang termahal. Inilah yang disebut makrifat. Berarti fadol yang paling utama bukan urusan Ar-Rahman, tapi urusan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Gusti Allah memberikan anugerah kita anak, istri, suami, harta benda selalu dicukupi, sandang, pangan, papan. Ini hal yang pasti terputus. Buktinya kita meninggal, lepas toh, enggak kekal ini. Oleh sebab itu,
Kata surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh, raihlah anugerah yang termulia wahai hambaku, yaitu darul akhirah, hubungan langsung hatimu pada Allah. Ini wasilah ini. Ini sebagai hubungan langsung hati jenengan datang Allah. Itulah adzikru bisiril asrar. Itu anugerah yang termulia. Sebab mohon maaf, nek kula proses ati jenengan iki saged nrimo mengwelcome ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini juga karena Allah. Terus sampean mengamalkan dengan bentuk khalwat ilmu itu juga Allah yang mengisokkan, yang membisakan jenengan itu taat iku Allah. Yang membisakan Anda berzikir ya Allah dan hatimu tidak boleh ngaku-ngaku. Selanjutnya terus menerus istiqomah, yang bisa menjadikan istiqomah juga Allah. Itulah anugerah yang mulia. Makanya ada yang tanya, bagaimana saya khalwat cepat ketemu Allah? Ya itu tadi caranya. Waqtulu anfusakum. Al-Baqarah ayat 54. Lekas bunun iman di dadamu selain daripada Allah yang melakukan segala aspek apapun. Rasa keaguan makhluk yang bisa melakukan, lepaskan. Itu maksudnya faktulu. Niki kan ceritani Nabi Musa pamit nang Nabi Harun untuk pergi ke Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Selama 40 hari 40 malam dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Tapi ketika beliau bermunajat di Gunung Turisina, kaum ini gaya kesalahan, Mbak. Apa kesalahannya? Ndadekake anak sapi sebagai Tuhan. Akhirnya Nabi Musa turun dengan membawa wahyu, ngomong, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kau telah berbuat dolim. Bentuk dolim terhadap dirimu sendiri adalah bittikhadikumul ijla, menjadikan selain Allah sebagai Tuhanmu, yaitu anak sapi. Niku kinayah. Tidak jauh berbeda jenengan niki mengimani sing dadekno hidayah petunjuk muncul teko klason. Itu enggak jauh berbeda jenengan iki telah menuhankan selain Allah. Inilah Pak, tauhid yang murni itu di situ. Kalau seperti itu, hormat sampean, pujaan sampean, bahkan penghambaan sampean datang sinten? Klason. Padahal klason iki padha ambek kuning-kuning kentir nang kali. Nggih. Sifat kita kan la haula wala quwwata. Apa manfaate? Ingat Allah dawuh innaka, wis sekarang gak kelason, kendeken. Innaka sak temene sira Muhammad. Iku sampean cari surat apa? Ikulah tatiman ahbabta.
ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta, sekalipun wong idek ambek awakmu yaiku wong sing kok cintai. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang yang kau cintai, karena Muhammad ini konteksnya makhluk. Makanya aku tanya, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa kholik? Makhluk. Iya. Terus siapa yang bisa memberikan petunjuk? Teruskan ayatnya. Walakinnallaha lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Ini artinya Pak, jenengan hati dapat petunjuk, iman hati sampean ojo makhluk. Niki rusake iman ada di sini. Rusake iman. Kalau konteksnya secara syar'i sah-sah saja. Karena syar'i itu memakai pandangan ainul basyariyah. Wong nyatane klason. Kok gak klason nyocot? Ya gak mungkin. Aku kerungu. Terus mendapatkan petunjuk itu. Oke, tolong. Ainul basirah Anda gunakan. Lihatlah sebetulnya siapa. Jikalau Allah tidak menggerakkan cocotku Pak. Surabaya kok. Nek jenengan tutuk, nek kula cocot. Gak mungkin lambe kula niku saged njeplak. Gak mungkin. Ini yang ku reksa Pak. Yang ku jaga ini. Caranya bagaimana kita menjaga? Setiap napas, detik, tolong hati jangan bernilai komunikasi terhadap makhluk. Komunikasilah hanya pada Allah dengan cara berpikir. Ini harus dibiasakan. Kalau tidak jenengan biasakan Pak, gak maju-maju. Gak maju-maju. Harus dibiasakan. Tapi kita harus masuk di dalam keterangan zona makrifat. Loh yang bisa membiasakan ya sapa? Lah ngaten nggih? Kembali kepada Allah lagi. Akhirnya kita tidak akan menyalahkan siapapun. Jenengan bisa menerima dengan ajaran tauhid ini. Ada juga kelompok yang gak bisa menerima. Itu yo karepe sapa? Yo karepe Gusti. Jenengan akan mengatakan semua karena Allah kalau ati sampean iku sudah duduk di maqam musyahadah, sudah duduk di makrifat. Kalau belum, sakit hati Pak sampean iki. Pada mereka yang menolak. Padahal Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi dalam surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini enggak ada unsur paksaan. Rasulullah enggak boleh sakit hati pada mereka yang menolak. Enggak boleh. Rasulullah tidak akan sakit hati manakala memandang semua itu karena Allah. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari rantainya hawa nafsu. Walaupun kami tidak bisa 100% meneladani Kanjeng Nabi, 10%, 20% lumayan daripada yang tidak. Tapi tetap
kita terus berjalan ke depan terus sampai maksimal. Oleh karena itu boleh sampai bunga hati tatkala ketaatan itu bersumber dari akunya Allah. Dalam surat Yunus ayat 58 terkait masalah fadilah, keutamaan, anugerah yang termahal, yang dimana jenengan ini bisa sampai makrifat pada Allah. Allah sampaikan, kul, katakan Muhammad, bifadlillahi, kelawan anugerai Allah, wa birahmatihi, bifadlillahi ki mulai jenengan ati saged ngerespon dinu tauhid, mengamalkan dengan istiqomah, ilmu amal istiqomah diringkes menjadi takwa haqqatukoti, ini iku fadlnya Allah. Wa bi rahmatihi, lan maksudi rahmati ketemune jenengan terhadap Allah, fabidzalika falyafrahu, panteslah kau berbunga hatimu. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa utawi fadl yang seperti ini iku khairun, luweh apik, mimma saking opo yajma'un kang kok kumpulno perkara urusan Ar-Rahman wau. Luweh apik iki dunyane pabrik Esak Kabupaten Jember, pabrik jenengan, hotel-hotel, usaha apa milik jenengan, bahkan bupatine sing jadi bupati yo panjenengan. Mengapa lebih baik fadl yang depan tadi, fadl Ar-Rahim? Karena fadl Ar-Rahman jenengan kali kula sedo yo semua ditinggalkan. Akhirnya keroyokan ahli waris, gak tenang sampai ning kuburan, akhirnya menyanyi ben malam Jumat. Lah ngoten nggih? Ya Allah, kok iso tak ringkes maneh dunyaku? Ora iso, Pak, wis putus. Makanya sebelum kita putus dengan dunia, idza jaa ajaluhum, udah, ayo sama-sama kita mengevaluasi dalam hati kita masing-masing bahwasanya kita itu prosesnya innalillahi penuh dengan kotoran. Sekarang kita kembali untuk menuju Allah dan bertemu Allah. Mudah sekali Allah memberikan cara di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Syarat untuk bertemu Tuhanmu, bertemu Allah ada dua. Fal ya'mal amalan sholihan. Terus lakunono kholwati, ilmu amal istiqomah. Lalu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dalam hatimu ketika berlaku apapun, jangan muncul akune makhluk yang bisa melakukan. Tapi isbatkanlah, tetapkanlah semua sumber dari Allah Subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi Allah sing dadekno kita semuanya wamalan opo wae ta'maluna kang do agawe sapa sira kabeh. Iku kabeh sumbere sangka Gusti Allah. Pesan saya yang terakhir, biar hati yang berpenyakit kita akan dibersihkan Allah. Yang kedua, yang sudah bersih akan dijaga selalu oleh Allah. Oleh sebab itu, pertama, peganglah tali Allah wasilah ini.
Kedua, janganlah mudah hati kita mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita. Apa seruan nafsu? Memaksa hati beriman, memaksa hati merasakan kalau yang melakukan